Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Infoguna. Kita akan membahas prediksi soal seleksi P3K khususnya guru kelas SD atau PGSD berdasarkan pengembangan soal-soal yang telah muncul di tahap-tahap sebelumnya. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna P3K PGSD tahun 2024 berisi soal, jawaban, dan pembahasan teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buku asli P3K PGSD dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media. Daur hidup kata yang benar adalah yang manakah dari opsi jawaban daur hidup kata yang benar? Mudah saja, kata merupakan metamorfosis sempurna. Jawaban yang tepat adalah D. 4 fase yang dilalui kata dari telur hingga dewasa adalah telur menjadi kecebong, kemudian menjadi kata muda, dan akhirnya menjadi kata dewasa. Ilustrasi gambarnya adalah sebagai berikut. Telur ada di sini menjadi kecebong tanpa kaki, bentuknya seperti ini. Berubah menjadi kecebong berkaki seperti ini, kata berekor. Mirip kata dewasa namun memiliki ekor di belakangnya. Dan akhirnya menjadi kata dewasa atau imago di sini. Dipelajari terkait metamorfosis atau daur hidup, baik yang sempurna maupun tidak sempurna, beserta contoh hewannya. Perhatikan wacana di bawah ini, perubahan Undang-Undang KPK saat ini memunculkan Dewan Pengawas yang diatur dalam pasal 21 ayat 1 huruf A. Pasal itu menyatakan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas Dewan Pengawas yang berjumlah 5 orang. Keberadaan Dewan Pengawas berpotensi mengganggu independensi KPK dalam melakukan penindakan dan pencegahan korupsi. Selain itu, ketentuan adanya Dewan Pengawas dinilai bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan Undang-Undang Dasar 1945. Jika akan melakukan uji materi terhadap hal tersebut, kemanakah pemohon meminta keadilan? A. Presiden, B. MPR, C. DPR, D. Mahkamah Agung, atau E. Mahkamah Konstitusi. Kemanakah apabila kita ingin mengajukan uji materi terkait kewenangan sebuah lembaga negara? Jelas jawabannya adalah E. Mahkamah Konstitusi. Berikut adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang dalam soal tadi, dalam hal ini lembaga negara adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Kemudian kewenangan berikutnya dari Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik. Dan berikutnya adalah memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Sangat dianjurkan untuk dipelajari berbagai kewenangan dari lembaga negara yaitu Mahkamah Konstitusi. Menguji undang-undang, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus hasil pemilu. Alasan mengapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila adalah A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. B. Banteng diartikan sebagai hewan kuat yang tahan terhadap serangan apapun. Itu semua melambangkan jiwa bangsa Indonesia yang semakin kuat dengan ciri khas demokrasi. C. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan berbudaya yang senantiasa melakukan musyawarah untuk menentukan pembagian kawasan. D. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan berbudaya suka bergerombol agar lebih kuat melambangkan Indonesia yang suka mementingkan persatuan Indonesia. Atau E. Banteng diartikan sebagai hewan-hewan yang kuat mencerminkan bangsa Indonesia yang tegar dan kuat meskipun diterpa rintangan apapun. Alasan kenapa kepala banteng dijadikan lambang sila keempat Pancasila? Jawabannya adalah A. Banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol, yang menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Pengertian lebih jelasnya adalah banteng diartikan sebagai hewan sosial yang suka berkumpul dan bergerombol. Saat banteng berkumpul menjadi lebih kuat dan sulit diserang lawan. Jadi lambang kepala banteng tersebut menggambarkan budaya bangsa Indonesia yang senang berkumpul, berdiskusi, dan bermufakat. Sangat dianjurkan dipelajari terkait lambang sila dari sila pertama sampai sila kelima Pancasila. Huruf tegak bersambung yang serupa dengan A agar terlihat indah yaitu manakah
huruf tegak bersambung yang serupa atau sekelompok dengan huruf A? Jawabannya adalah A, huruf R, Z, dan C. Kita lihat ilustrasinya adalah di sini A, khususnya A kecil, kemudian C di sini, R di sini, dan Z di sini. Semuanya setipe atau serupa dengan huruf A. Perhatikan gambar berikut, bagian kerangka kepala yang membantu untuk mengunyah makanan adalah nomor. Mengunyah makanan adalah tulang rahang, di sini adalah nomor 4, jawabannya adalah D. Berikutnya, perhatikan organ-organ yang berperan dalam proses pencernaan makanan berikut. 1 faring, 2 laring, 3 kerongkongan, 4 pankreas, 5 lambung, 6 hati, 7 tenggorokan, 8 usus halus. Organ-organ yang termasuk saluran pencernaan makanan terdapat pada ilustrasi untuk saluran pencernaan makanan adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Kita cek dari nomor 1, faring ini jelas masuk organ pencernaan, kemudian kerongkongan, laring bukan, yakni pernafasan, pankreas juga bukan, lambung masuk dalam organ pencernaan, hati bukan, tenggorokan jelas bukan, usus halus masuk organ pencernaan. Jadi nomor 1, 3, 5, dan 8. 1, 3, 5, 8 ada di opsi jawaban B. Dapat juga dipelajari melalui buku biru dari Infoguna P3K PGSD tahun 2024, berisi soal, jawaban, dan pembahasan teknis profesional guru kelas SD, manajerial, sosial, kultural, dan wawancara. Buku asli P3K PGSD dari Infoguna hanya tersedia di toko Shopee Pinter Media.